Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dela Lestari dari kelas A1 BK 2021 dengan NIM 210101072. Di sini, saya akan memberikan layanan dengan tema komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Menurut Maulana dan Gumelar, salah satu bentuk komunikasi yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun nonverbal. Sedangkan menurut Pontoh 2013, bahwa komunikasi interpersonal merupakan sebuah bentuk dari komunikasi manusia yang terjadi jika para pelaku komunikasi mempunyai tindakan yang sama terhadap suatu informasi pada waktu yang sama pula kemudian membuat mereka menjadi saling berpengaruh satu sama lain. Adapun menurut Charles R. Berger dalam bukunya Handbok Ilmu Komunikasi, komunikasi interpersonal adalah proses sosial terkait konteks rumit yang di dalamnya orang-orang telah membangun hubungan komunikatif, bertukar pesan dalam upaya untuk menghasilkan makna-makna yang dianut bersama dan mencapai tujuan sosial. Adapun contoh komunikasi interpersonal seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2016 oleh Half Changara, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Misalnya, percakapan antara dua orang yang saling mengenal dan tidak sengaja bertemu. Percakapan ini berlangsung spontan dan tanpa direncanakan. Contoh komunikasi interpersonal lainnya adalah dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya, pertengkaran antar tetangga, senda guru kakak beradik, perbincangan dosen dan mahasiswa saat bimbingan skripsi, dialog antara dokter serta pasien, dan lain sebagainya. Macam-macam komunikasi interpersonal menurut Joseph Adevito dalam buku Nuruddin 2014, halaman 28, yaitu ada 4. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi. Menurut Devito 1997 menjelaskan, komunikasi antar pribadi dilihat dari komponennya, yaitu penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Yang kedua ada komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana setiap anggotanya dapat berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga ada komunikasi publik, yaitu pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi. Komunikasi ini sering disebut pidato, ceramah, atau kuliah umum. Yang terakhir ada komunikasi massa, dapat diartikan sebagai komunikasi menggunakan media massa. Tentunya media yang maksud adalah media massa modern. Pada pola ini melibatkan halayak yang tersebar heterogen dan anonim dengan pesan secara serentak dan sesaat. Menurut Suranto 2011, ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai dalam komunikasi interpersonal. Di antaranya, keterampilan berbicara, keterampilan bertanya, keterampilan membuka pintu komunikasi, keterampilan menjaga sopan santun, keterampilan meminta maaf pada saat merasa bersalah, cepat tanggap dan bertanggung jawab, perhatian dan kepedulian, memiliki empati, dan terakhir, keterampilan mendengarkan. Menurut Devito 1995, aspek komunikasi interpersonal ada 7. Yang pertama, keterbukaan. Dalam komunikasi interpersonal berkaitan dengan adanya kesediaan untuk membuka diri, mengungkapkan dan menerima informasi yang diberikan oleh lawan bicara. Adanya kesediaan untuk merespons secara jujur stimulus yang datang, serta dapat mempertanggungjawabkan pikiran dan perasaan yang diucapkan dengan tidak mengkambing hitamkan orang lain. Yang kedua ada empati, merupakan bagaimana seorang merasakan sesuatu seperti yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, ada sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Oleh karena itu, penting adanya sikap mendukung yang dimiliki antar pelaku komunikasi. Yang keempat, ada sikap positif. Mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif di diri mereka sendiri dan adanya perasaan positif untuk terbentuknya interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang menikmati interaksi dan bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi interaksi. Selanjutnya ada kesamaan. Dalam komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasana setara atau sama, artinya antar pelaku komunikasi sama-sama mampu bekerja sama dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk dikembangkan ketika berkomunikasi. Selanjutnya ada keyakinan, dapat diwujudkan dalam bentuk rasa rileks, tidak canggung, sikap badan, dan suara yang fleksibel, tidak terpaku pada gerakan atau nada tertentu.
Yang terakhir ada kesiapan, yang dapat ditunjukkan dengan menciptakan rasa tertarik dan perhatian terhadap lawan bicara berupa respon atau umpan balik baik verbal ataupun non-verbal secara langsung. Menurut Gunarsa, YSD, kurangnya kemampuan komunikasi interpersonal yang karena keterbatasan yang ada menimbulkan miskomunikasi, misinterpretasi, dan misunderstanding yang sulit dikendalikan menyebabkan terjadinya konflik. Kurangnya kemampuan mengkomunikasikan penyebab konflik dapat menimbulkan berbagai tekanan dalam berbagai sektor kehidupan. Komunikasi interpersonal yang mengungkapkan bahwa kemampuan komunikasi interpersonalnya masih perlu untuk dioptimalkan karena banyaknya keluhan seperti kurang mampu mengatur kecepatan dan kefasihan saat berbicara, merasa gugup atau gemetar saat menghadapi banyak orang, kurang mampu manajemen materi, kurang percaya diri, kurang mampu menyampaikan pendapat, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keterampilan mengkomunikasi informasi. Dan menurut Gunarsa YSD, penanganan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal yang dapat dilakukan melalui model pembelajaran, intervensi penanganan, ataupun strategi layanan yang terbaik, merujuk kepada kajian dengan penelitian terdahulu didapat di beberapa usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, yaitu penguasaan konten seperti meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, yang memfokuskan di mana penerapannya hanya secara konvensional sesuai dengan tahapan penguasaan konten pada umumnya. Adapun penelitian Jaini, yakni meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dengan cara meningkatkan teknik self-talk melalui layanan bimbingan kelompok, atau seperti penelitian Fitri dalam penelitiannya menggunakan teknik diskusi dalam layanan penguasaan konten untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Menurut Suranto Awe 2011, indikator keberhasilan komunikasi interpersonal ada dua. Yang pertama, sudut komunikator yang meliputi kredibilitas, daya tarik, kemampuan intelektual, integritas atau keterpaduan sikap dan perilaku, keterpercayaan, kepekaan sosial, kematangan tingkat emosional, berorientasi kepada kondisi psikologis orang yang diajak bicara. Komunikator harus bersikap supel, ramah, dan tegas. Komunikator harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana dia berbicara. Yang kedua, ada sudut komunikan, di mana komunikan yang cakap akan mudah menerima dan mencerna materi yang diberikan oleh komunikator. Komunikan yang mempunyai pengetahuan yang luas akan cepat menerima informasi yang diberikan komunikator. Komunikan harus bersikap ramah, supel, dan pandai bergaul agar tercipta proses komunikasi yang lancar. Komunikan harus memahami dengan siapa ia berbicara, dan komunikan bersikap bersahabat dengan komunikator. Menurut DeVito, ciri-ciri interpersonal diantaranya keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan. Menurut Liliweri 2015, komunikasi antar pribadi memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk menghindari konflik, memastikan interaksi yang kooperatif, mengelola kesan, mendaya-gunakan kekuatan, memastikan kepatuhan, menunjukkan perbedaan, dan bersikap lebih baik. Menurut Rahmat 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi interpersonal ada 4. Yang pertama, persepsi interpersonal, yaitu memberikan makna terhadap stimulus yang berasal dari seorang komunikan yang berupa pesan verbal dan non-verbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah memberikan makna terhadap pesan akan membuat komunikasi tidak berhasil atau gagal. Yang kedua ada konsep diri. Menurut William D. Brooks, konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri sendiri. Konsep diri merupakan faktor yang dapat menentukan dalam komunikasi interpersonal seperti bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya, membuka diri, dan percaya diri. Yang ketiga ada atraksi interpersonal. Menurut Rahmat 2007, mengemukakan atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh atraksi interpersonal dalam penafsiran pesan dan penilaian efektivitas komunikasi. Yang terakhir ada hubungan interpersonal. Menurut Rahmat 2007, hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya dengan orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi. Menurut Muhammad 2005, tujuan interpersonal di antaranya yang pertama menemukan diri sendiri, yang kedua menemukan dunia luar, yang ketiga membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, yang keempat berubah sikap dan tingkah laku, yang kelima untuk bermain dan kesenangan, dan yang keenam untuk membantu. Proses komunikasi interpersonal dengan indikator di antaranya keinginan berkomunikasi, encoding oleh komunikator, pengiriman pesan, penerimaan pesan, decoding oleh komunikan, dan umpan balik.
Jenis-jenis komunikasi interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat, bisa 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Yang kedua, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, bisa hubungan tugas atau hubungan yang terjalin hanya karena tuntutan tugas, atau hubungan sosial, atau hubungan yang terjalin karena kebutuhan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu, bisa hubungan jangka pendek ataupun hubungan jangka panjang. Tahapan perkembangan komunikasi interpersonal ada 6. Yang pertama ada inisiasi, merupakan tahap paling awal dari suatu hubungan interpersonal. Yang kedua ada eksplorasi, tahap ini merupakan pengembangan dari tahap inisiasi. Yang ketiga ada intensifikasi, pada tahap ini individu harus memutuskan baik secara verbal maupun non-verbal apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak. Yang keempat ada formalisasi, dalam perkembangan hubungan yang telah berjalan itu perlu diformalkan, di mana pada tahap ini tiap-tiap individu secara bersama mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang disukai, kebiasaan, dan lain sebagainya. Contoh hubungan dua orang berpacaran diformalkan dengan tukar cincin. Yang kelima ada redefinisi, di mana sejalan dengan waktu individu tidak dapat menghindari dari perubahan. Perubahan ini mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan yang telah berlangsung yang dimana konsekuensinya adalah individu perlu mendefinisikan kembali hubungan yang sedang dijalankan. Yang terakhir ada deteriorasi, kemunduran atau melemahkan suatu hubungan yang kadang tidak disadari oleh mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jika kemunduran yang terjadi itu tidak segera diantisipasi, maka tidak mungkin hubungan yang terbentuk itu akan mengalami kehancuran. Pola hubungan komunikasi interpersonal menurut Ruben menyebutkan ada 4 pola relasional diantaranya sportif dan defensif, tergantung, dependen, dan tidak tergantung, independen, progresif dan regresif, self-fulfilling, dan self-defeating, progressis. Hambatan komunikasi interpersonal ada 3. Yang pertama ada komunikator. Komunikator, hambatan dalam hal biologis contohnya, jika komunikatornya gagap dalam berbicara, hambatan lain dalam hal psikologis adalah komunikator yang disergap rasa gugup dan rasa tidak nyaman. Yang kedua ada media. Hambatan yang dapat terjadi adalah pada masalah teknologi komunikasi seperti telepon atau mikrofon. Yang ketiga ada komunikan. Hambatan pada komunikan dalam hal biologis dapat saja komunikan mengalami sulit pendengaran atau tunarungu. Hambatan lain dalam hal psikologinya adalah komunikasi yang sulit berkonsentrasi dalam pembicaraan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu komunikasi interpersonal adalah termasuk pesan, pengiriman, dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih individu. Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti pendengar, membujuk, menegaskan, komunikasi nonverbal, dan masih banyak lagi. Sebuah konsep utama komunikasi interpersonal terlihat pada tindakan komunikatif ketika ada individu yang terlibat tidak seperti bidang komunikasi, seperti interaksi kelompok di mana mungkin ada sejumlah besar individu yang terlibat dalam tindak komunikatif. Konsep diri dan persepsi interpersonal sangat dibutuhkan untuk pencapaian dalam kelancaran komunikasi. Orang yang lancar dalam berkomunikasi berarti orang tersebut mempunyai keahlian dalam berkomunikasi. Persepsi interpersonal besar pengaruhnya bukan saja pada komunikasi personal tetapi juga pada hubungan interpersonal. Oleh karena itu, kecermatan persepsi interpersonal akan dapat berguna untuk meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kita. Di mana ketika kita yang mempunyai keahlian komunikasi, maka komunikasi kita tersebut akan berjalan efektif. Maka kita harus memupuk keahlian kita dalam komunikasi interpersonal melalui konsep diri, di mana konsep diri seperti yang telah tertuang di atas sangat penting dilakukan agar kita ahli dalam berkomunikasi. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan yang interpersonal yang baik. Terima kasih. Pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.